She's Evelyn or not? I'm sorry, who's this? Who am I speaking with? Hello? Hello? Yeah, this is Mulholland Paycheck for Emoji. I'm sorry, who am I speaking with? Is this Evelyn? Yeah, this is Evelyn. She's Evelyn. Yeah. Evelyn in home. So I'm Aaron from Wanata. You said Aaron? Aaron from Wanata. Okay. Alright. Bapak sudah mendengar berita pada saat kakak saya Pak Tokoman ke Amerika dan saya bertanya Oh, yang viral itu Pak? Yang viral? viral ya Pak ya? Oke, berarti Bapak ikut nonton ya yang masalah corona. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya saya pasti ini sih mendukung. Saya udah sempat nonton dengan Pak. Dengan siapa Pak? Cinta. Oke. Sehingga saya mendukung semua sabar lah ya. Iya. Saya kejar Pak sampai kemana pun untuk menyuarakan kebenaran. Saya ingin dapatkan keadilan. Kan itu bersama saya sebagai komunikasi kan kita kerjanya harus punya aturan ya. Kita tegakkan aturan. Bapak sendiri tahu ya dari awal proses terbongkarnya kasus Wanata ini sampai dengan kemarin tidak ada satupun direksi maupun manajemen sampai ownernya yang mau menemui saya untuk membicarakan apa sih masalahnya. Terbuka dong, kan kita semua ini para korban, ingin keterbukaan, bener nggak? Saya juga nggak tahu Pak. Kita mau kayak Makanya ini saya sampaikan nih bahwa saya sudah kerja sebagai perwakilan untuk nunjukin komitmen saya dan responsibel saya kepada mereka semua. Saya kejar sampai kemana aja. Saya akan menyuarakan kebenaran, saya akan bongkar ini semuanya. Iya. Menurut Bapak sebagai tim mitigasi pro Wanata atau pro nasabah? saya profesional tidak. Oke. Saya sampaikan itu beberapa kali nasabah. Saya ini profesional. Saya tidak Bersyukur kalau Bapak profesional. Jadi itu aturan main saya adalah saya bisa independen. Dan di POJ kan jelas Pak. Kewajiban kalau ada benturan kerjasama dengan nasabah, maka tim mitigasi harus mementingkan kepentingannya sama. Oke, berarti kalau Bapak mementingkan kepentingan nasabah, artinya selama ini Bapak masih berkomunikasi dengan buronan ya Pak ya? Terus Bapak bisa hari ini mewakili gimana ya Pak ya ceritanya? Kan dari biar saya tahu nih. Iya, dari perusahaan. Saya udah nggak ada komunikasi lagi Pak. Berarti Bapak datang kemari tanpa instruksi dari pihak Wanata. Saya sebagai tim likuidasi profesional. Berarti duduknya di sini sebagai tim likuidasi lah, bukan tim Wanata. Tim Kan tergugatnya Wanata Pak, bukan tim likuidasi. Tim likuidasi itu ketika perusahaan sudah likuidasi, maka kedudukan perusahaan itu diwakili oleh tim likuidasi. Ini ada namanya. Begitu ya Pak ya. Jadi saya likuidasi mana harta. Nasabah nih pada dengar nih ya. Pasal 8 ayat 1 sejak terbentuknya tim likuidasi tanggung jawab dan kepengurusan perusahaan dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi. Jadi iya, Berarti ibaratnya tim likuidasi itu adalah Wanata gitu kan? Boleh diasumsikan kita kata-katanya. beda. Oke, yang penting Kita nggak menggugat likuidasi, Iya. kita menggugat Karena kepentingannya beda Pak. Kalau saya Wanata, saya pasti akan membela kepentingan Wanata, mati-matian gitu ya. Tapi ini saya tim likuidasi, jadi bisa membela kepentingannya tim likuidasi. Apakah dengan dicabutnya izin usaha dan dilikuidasi berarti Wana Arta nggak eksis atau apa gimana? Masih eksis tapi likuidasi. Laporan keuangan publikasi ini bagaimana? Hari ini Pak, ya, kalian nih. Hari ini kita sudah umumkan NSL-nya Pak. Neraca sementara likuidasi. Itu udah kelihatan berapa aset, berapa kewajiban. Berapa Pak asetnya boleh tahu? Rekapnya aja. kurang lebih kan Bapak buat nih kurang lebih gambaran. Kita acuannya di laporan keuangan ya. Oke. Keuangan itu NSL-nya gimana? NSL. Kan ada Iya, aset. ada. Tapi ada aset, ada kewajiban. Nah, asetnya itu ada
yang dimasukkan ya. Jadi gini, aset itu ada kategorinya, aset bermasalah sama aset tidak bermasalah. Oke. Total semua Pak. Saya pindahkan kurang lebih yang Total tercatat. dari yang kita ini yang tercatat ya, bermasalah tidak bermasalah itu ada sekitar 4 T. 4 T. Yang tidak bermasalah. Yang bermasalah. Yang total. aset yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah banyakan yang mana? Banyak yang bermasalah dong. Waduh. Nah, Siapa pun pusing Bu. Makanya ini bebannya. jadi yang bermasalah kurang yang tidak bermasalah yang kurang lebih bisa dibagikan kurang lebih berapa? Bermasalah gini. Sebenarnya yang dikejaksaan termasuk bermasalah. Ya, Bukan sekitar betul karena ini sengketa kan. ini kita lagi upayakan bisa dapat itu. Pak, jadi yang tidak bermasalah yang berapa? Yang fake, yang safe itu berapa? Tidak bermasalah, Di Pak. bawah itu, di bawah di satu T. sebelah. Itu yang bentuk-bentuk obligasi itu kali ya. Berarti Enggak. kurang lebih yang ya tidak bentuk reksadana bermasalah. obligasi kan disita. Yang disita Dong, sama, iya. yang disita sama kejaksaan berapa? 300 miliar. Nah, jadi yang safe itu sekarang dalam bentuk apa? Bangunan. Aset bangunan. Pak, jadi rencananya itu untuk nasabah selesai pemeriksaan dan dibayarnya itu kapan? Karena nasabah tuh rata-rata menunggunya itu. Saya kan Nah, itu dia. Dari awal kan saya punya komitmen pokoknya tahun ini harus ada pembayaran. Itu komitmen Tahun ini kami kan lah, tim udah likuidasi. mau habis. Itu dia, karena berbagai banyak faktor lah ya, gitu ya, yang kita tapi sampai sekarang sih insya Allah ya. Lebih ke baik ini sih, lebih ke waktu kayak kemarin misalnya NSL kita udah ajuin tanggapannya agak telat gitu kan, kemudian ada beberapa hal lah. Itu kayak Iya nih Bu, saya paham banget Bu. Ya, ketika saya masuk ke tim likuidasi ini saya baru tahu peliknya gitu kan, dan saya juga merasakan apa yang Betapa Bapak bobroknya Ibu rasakan. Warna ya. Walaupun saya baru merasa baru setahun nih, ya. Bapak Ibu udah ngerasain ini 4 tahun. Pak, mau tanya, kan krediturnya banyak yang harus diprioritaskan adalah ke pemegang polis. Harus dong. Bukan harus dong. Kan ada 175 miliar yang merupakan jaminan di OJK. itu Itu buat yang nasabah pasti semua. untuk pemegang polis. Selebihnya kalau 175 M kan mana cukup Pak untuk pemegang polis Iya. yang ikut tax. Nah, kemudian itu kan ada aset-aset yang entah aset yang fix aset atau aset yang bergerak. Nah, dari aset itu apakah pemegang polis tetap diprioritaskan atau harus bayar kreditur lain? Tetap untuk kreditur tetap Diprioritaskan yang Pak, tapi PP. kalau dari aset itu dipotong ini dulu Bu. Ada di aturan POJK, Iya. dipotong biaya likuidasi. Iya tentu. Sama setelah gaji terutangnya karyawan. Ya jadi Gaji. bruto jadi net gitu. Pak, Maksud tapi habis itu selesainya kapan? Januari atau Desember ini tahap pertama? tahap pertama mudah-mudahan tahun ini Bu. ya. aset, Nah, Pak, tapi kan diduga tersangka sudah punya aset di luar negeri, Pak. Hah? Mereka sudah punya aset di luar negeri kan. Nah itu yang lagi. Itu bisa disita kan secara hukum. Kalau secara hukum, karena kan ada pidana kan? Iya. Pidana bisa. Bisa. Kalau tim likuidasi kita nggak bisa cita-cita Pak. Iya nggak bisa. Berarti tim likuidasi cuma bisa jual aset atas nama PT. Iya. Makanya ini termasuk aset bermasalah gini. Jadi dari itu dengan nama pribadi bukannya tuh. Nggak bisa. Pribadi. kalau ada pertanyaan saya, bisa nggak aset-aset pribadi saya ambil? Nggak bisa. Karena kewenangan tim likuidasi nggak sampai situ. Kalau kita ambil itu, ya saya yang kena nih. Saya malah yang kena LP nanti kan. Seamanah mungkin, Iya. saya juga pengen ini cepat selesai. Iya. Pembebasan bisa kita jual semua aset supaya kita bisa bagi, termasuk ini kejaksaan. Kemarin saya juga diskusi sama nasabah mau memperjuangkan yang 2,4 T yang dirampas negara, ya mau class action atau apapun itulah gitu ya. Saya dukung apa yang bisa kita bantu. Ya, jadi kayak kemarin saya juga ketemu Pak Yohanes Bundoro, Pak Akil. Iya. Untuk ini saya juga dukung semua langkah nasabah untuk memperjuangkan haknya. Itu tim likuidasi pasti dukung.